Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang ingin gue bahas di video kali ini. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan judol ya. Oke, ada kabar dari Laurie Whitwell, Anthony Elanga ada kemungkinan transfer ke Newcastle. Dan ini akan berpengaruh ke Manchester United karena ada sell on clause. Dan ini bisa jadi lebih dari 5 juta pounds bisa diterima oleh Manchester United. Jadi ini situasi yang menurut gue positif ya. Anthony Elanga memang tampil bagus di Nottingham Forest. Sebenarnya ketika dia dilepas pun gue juga apa ya, gue merasa Anthony Elanga ini pemain yang bagus, punya potensi besar. Tapi mungkin manajemen Manchester United pada saat itu melihat situasi lain juga ya, sehingga akhirnya dilepas. Ya, dan kalau ada sell on clause ini sesuatu yang cerdik sebenarnya. Tidak semuanya katakanlah apa yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya di Manchester United ini jelek. Ada hal-hal yang bagus juga gitu. Salah satunya hal-hal seperti ini, sell on clause ya. Jadi Manchester United bisa menerima minimal 5 juta pounds. Juventus disebutkan oleh Fabrizio Romano, posisinya tidak berubah. Mereka tidak bisa mengcover gaji penuh untuk Jadon Sancho. Jadi kalau tidak ada perubahan di ekspektasi gaji, ini akan sulit. Lagi-lagi ya situasi dengan Jadon Sancho, tarik ulur. Ya ini Jadon Sancho menurut gue harus bijak ya. Kalau pihak dari Jadon Sancho terus bermain kaku seperti ini, artinya mereka tidak mau menurunkan ego gajinya, katakanlah seperti itu, situasi akan tambah runyam bagi Jadon Sancho. Ada banyak klub berminat, itu faktanya, tapi Jadon Sancho juga menurut gue harus realistis. Kalau dia tetap dengan gaji yang tinggi sehingga klub-klub itu mundur ya, termasuk juga Juventus, ya dia tidak akan mendapat tempat di Manchester United. Dan kalau dia berharap akan ada klub yang meminjam lagi gitu ya ini bukan situasi yang mudah bagi Jadon Sancho, di mana dia secara pribadi pun juga tentu saja ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi, terutama paling dekat ya membuka peluang dia untuk masuk tim nasional Inggris lagi kan, untuk Piala Dunia ya. Oke, kabar lainnya gua ingin ini ada yang menarik nih dari Jacobs Band, Dominic Calvert-Lewin ini dikaitkan ke Manchester United. Jadi ada permintaan gaji yang masih sangat tinggi. Oleh karena itu sepertinya sulit untuk Manchester United bisa bergerak ya ke arah untuk mendatangkan, kecuali permintaannya turun atau mereka memiliki kekosongan di squad dalam jendela transfer, artinya ada pemain yang cabut dari Manchester United. Karena Dominic Calvert-Lewin saat ini berstatus sebagai free agent, disebutkan bisa saja pemain ini akan kaku ya terkait dengan permintaannya, terutama dari gajinya. Dominic Calvert-Lewin pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Ruben Amorim kabarnya untuk penyerang ini juga menyukai pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Oli Watkins salah satunya dikaitkan dengan Manchester United. Dominic Calvert-Lewin ketika dia bermain dalam kapasitas yang bagus ya, situasi fisik juga yang bagus, punya pengalaman yang bagus juga di Premier League. Menurut gue kesulitan permainan dari Calvert-Lewin ini lebih karena ya dia punya gangguan fisik, dia punya cedera. Tapi satu hal yang menonjol menurut gue adalah dia memiliki pengalaman di Liga Premier Inggris ya. Tapi Jacobs Band menilai bahwa ya ini masih sulit untuk sang pemain bergerak ke Manchester United ya, misalnya kalau permintaan gajinya tidak diturunkan. Jacobs Band juga mengkonfirmasi tentang John Duran yang ditawarkan ke Manchester United dengan status pinjaman dari Al Nassr ini ya, dengan gaji sepenuhnya di cover, tapi ditolak ya karena situasi finansial. Dan Manchester United juga ingin John Duran ini juga ingin datang dan bermain setiap pekan. Dan Manchester United ini khawatir kalau striker utamanya adalah striker pinjaman ya, ini bisa jadi
merusak masa depan dari skuad Manchester United. Nah, ini menarik juga bahwa Manchester United dalam pergerakan di bursa transfer kali ini mereka tidak melihat hanya keadaan-keadaan jangka pendek, tapi mereka juga melihat paling tidak jangka menengah dan juga jangka panjang bahkan ya, sehingga kemungkinan mendatangkan pemain sekelas John Duran ini ditolak oleh Manchester United walaupun gajinya dia di cover seluruhnya oleh Al Nassr dalam peminjaman nanti di Old Trafford. Nah, kali ini sang pemain juga sudah akhirnya menemukan klub baru. Tapi sekali lagi yang menarik bukan karena pemain ini tidak jadi ke Manchester United ataupun jadi ke Manchester United, tapi apa alasan Manchester United ini menolak ya untuk tawaran ini. Dan tawaran terkait dengan Victor Gyökeres juga disebutkan oleh Jakobsben. Gyökeres tidak pernah menolak Manchester United. Dia hanya tahu kalau Arsenal berada di posisi untuk bergerak saat ini. Dia pun sangat ingin bermain di Premier League. Ini yang disebutkan oleh Jakobsben. Ya, menurut gue lupakan Gyökeres, situasinya sulit untuk ke Manchester United. Chris Wheeler dari Daily Mail mengatakan bahwa setelah Christian Eriksen meninggalkan Manchester United sebagai free agent, Amorim ini berada di market untuk pemain tengah lainnya untuk bisa bermain bersama dengan Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga Manuel Ugarte. Sementara ada informasi lainnya terkait dengan posisi lini tengah ya. Jakobsben juga mengatakan kalau ada pemain tengah lain yang datang ya, ini sepertinya hanya mungkin kalau Casemiro ini cabut. Ruben Amorim disebutkan sangat menyukai Manuel Ugarte. Gua berpikir juga nampaknya akan seperti itu. Jadi pergerakan di lini tengah ini hanya memungkinkan kalau memang ada yang lepas, terutama Casemiro, di mana Casemiro ini sudah dalam beberapa bursa transfer terakhir kan dikaitkan cabut dari Manchester United tapi tidak pernah terrealisasi. Sekarang seandainya kalau Manchester United tidak ada pemain tengahnya yang lepas ya, walaupun Christian Eriksen ini meninggalkan sebuah spot kosong di skuad Manchester United, tapi situasi finansial nampaknya membuat kesulitan Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain baru di lini tengah. Nah, apa solusinya? Menurut gua solusinya adalah mempromosikan pemain muda. Mungkin tidak dengan frekuensi yang tinggi, tapi ya ini make sense sih menurut gua, karena Manchester United butuh kedalaman skuad, Manchester United juga butuh kualitas yang lebih bagus ya, pemain yang mungkin lebih fresh juga untuk lini tengah, sehingga pemain-pemain muda dari akademi ini bisa diperkenalkan. Dan menurut gue ya memang seperti itulah ketika ada ruangan kosong, posisi kosong di sebuah skuad, di mana klub tidak bisa mendatangkan pemain baru dari luar, maka opsi lainnya adalah mendorong pemain dari dalam. Dan dalam hal ini adalah ya pemain muda dari akademi. Dan ini bukan hal yang negatif, gue justru melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Dan ini juga peluang bagi pemain-pemain muda ya untuk bisa menunjukkan nih ya mereka ini layak berada di skuad utama Manchester United walaupun masih dalam usia yang muda. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, kabar-kabar terbaru ya, gue ambil dari beberapa sumber. Nanti kalau ada kabar-kabar lagi insya Allah akan gue sampaikan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United situasi tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.